Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Miftahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wa sahbihi. Ilmu adalah sesuatu yang sangat tinggi dan agung di kacamata syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi-nabinya. Ingat kepada para nabinya. Siapa itu nabinya? Yaitu hambanya Allah yang terpilih untuk menyampaikan risalah dari Allah, untuk mengajak yaitu seluruh umat manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwasiatkan Allah kepada nabinya? Wa qur rabbiz zidni ilma. Dan katakan, ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Toha ayat yang 114. Lihat, di sini Allah memerintahkan para nabinya untuk meminta kepada Allah, yaitu tambahan ilmu pengetahuan. Tidak diperintah untuk nambah kekayaan dunia, tidak memerintah yang lain, tetapi Allah memerintahkan kepada hambanya yang dipilih, yaitu para nabinya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Berarti ilmu ini adalah sesuatu yang sangat tinggi secara syariat. Jika kita melihat pesannya Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Siapa saja yang mau mendapatkan menguasai dunia itu dengan ilmu. Siapa saja mau menguasai akhirat, mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, maka kuncinya juga dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, yaitu mendapat dunia dan akhirat, juga bisa didapat melalui ilmu. Berarti ilmu tersebut adalah sesuatu hal yang mutlak yang kita dapatkan kalau kita ini mau mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat seperti itu. Nah, sekarang kita sudah paham pentingnya ilmu untuk mendapatkan kesuksesan dunia wa akhirat. Berarti ilmu tersebut menunjukkan kita bagaimana jalannya mendapat dunia, jalannya mendapatkan akhirat. Tetapi mari kita sekarang pelajari yaitu bagaimana kuncinya ilmunya mendapatkan ilmu. Coba lihat, ilmu ini adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia wal akhirah. Tapi di sini kita pun juga harus belajar bagaimana kuncinya untuk mendapatkan ilmu. Seperti itu. Nah, dalam satu kitab yaitu disebutkan ya kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah disebutkan kuncinya untuk mendapatkan ilmu. Qala ba'duhum sab'una fi ma'atin annal ilma yunalu bisababi quwwatir rabitati bainal muridi wasyekhi. Disebutkan 70% ilmu itu didapat dengan sebab ikatan yang kuat antara murid dan gurunya. Nah, coba kita lihat, 70% berarti kan sebagian besar. Berarti bisa kita artikan sebagian besar ilmu itu didapatkan sebab apa? Ada ikatan yang sangat kuat. Ikatan ini bisa diartikan apa? Yaitu adab yang kuat antara murid, adabnya murid tersebut kepada gurunya. Jadi semakin ikatan yang kuat, semakin murid sopan santun, semakin murid beradab kepada gurunya, maka ilmu itu semakin besar bisa didapat oleh muridnya tersebut. Mari coba kita melihat qaul yang lain, pendapat yang lain, yaitu jika kamu melihat ada seorang murid, yaitu yang sedang mencari ilmu, yaitu dia punya sikap penuh penghormatan kepada gurunya dan memuliakannya, dan terkumpul pada sifat murid tersebut dalam zahir dan batinnya dengan keyakinan dan melaksanakan perintahnya guru serta beradab dengan tata krama yang mulia, maka dipastikan kalau ini dipunyai oleh seorang murid, maka dia akan mendapatkan mewarisi sir, yaitu rahasia keistimewaan gurunya, atau sebagian jika ia masih hidup ataupun setelahnya. Berarti si murid tersebut akan mendapatkan rahasia keistimewaan guru tergantung tingkat adab dan penghormatan kepada murid, kepada guru itu sendiri. Lalu berikutnya, Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas berkata, sesungguhnya perolehan ilmu, terbukanya hati atau cahaya ilmu untuk seorang murid itu berdasarkan ukuran adab seorang murid kepada gurunya.
dan berdasarkan besarnya adab yang ada pada diri kita sebagai murid kepada guru, itu tidak akan diragukan lagi. Sebesar itulah kedudukan kita ini di sisi Allah. Maksudnya Al-Imam Al-Habib Al-Alama Ali bin Hasan Al-Atas ini menekankan kepada kita, kalau kita mempunyai adab kepada guru kita, maka semakin besarnya adab sopan santun kepada guru kita, maka semakin besar pula ilmu yang kita dapat. Nah, ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu, di mana dari beberapa kaul tersebut kita bisa melihat, yaitu hubungan langsung. Semakin kita beradab kepada guru kita, semakin ilmu yang kita dapatkan semakin banyak, semakin manfaat, dan semakin barokah. Seperti itu. Bahkan dikisahkan, yaitu putra Harun ar-Rasyid. Siapa itu Harun ar-Rasyid? Raja pada zamannya. Kuasanya mutlak. Mempunyai putra yang namanya Amin dan Ma'mun. Yang belajar pada seorang guru. Maka Harun ar-Rasyid sebagai ayahnya, sekaligus pemimpin raja, itu mendidik putranya supaya mendapatkan ilmu yang berkah, yang banyak dari gurunya, yang manfaat dari gurunya, yaitu memerintahkan anaknya untuk melayani hikmat, sopan santun, adab kepada gurunya. Yang dilakukan apa? Amin dan Ma'mun, putranya Harun ar-Rasyid, itu selalu berlomba, bercepat-cepatan untuk memakaikan sepasang sendal gurunya. Kalau habis belajar, langsung putranya raja tersebut rebutan ngambil sendalnya untuk bisa memakaikan sendal gurunya. Coba lihat, ini putra raja. Lalu gurunya begitu melihat kejadian tersebut, maka gurunya faham. Supaya dua anak tersebut mendapatkan berkah yang sama, maka gurunya mengatakan, ayo sekarang setiap satu orang memasakkan satu sendal. Yang satu yang kanan, yang satu yang kiri. Jadi dua-duanya mendapatkan keberkahan dari gurunya tersebut. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, Ana abdu man alamani walau harfan wahidan. Aku adalah akan menjadi hamba atau budak bagi siapapun orang yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Dia adalah khalifah yang nomor 4. Dia adalah siapa? Mantunya Rasul SAW. Di mana Sayyidina Ali ilmunya sangat luas. Bahkan beliau karramallahu wajhah mengatakan, aku rela akan menjadi hamba seorang budak kalau ada siapapun yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun satu huruf. Coba lihat. Kalau kita belajar kepada guru kita, katakanlah dengan waktu tempuh katakan 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, berapa huruf yang kita dapatkan dari guru kita yang diajarkan kepada kita. Kalau Sayyidina Ali saja yang khalifah nomor 4 mengatakan satu huruf aja aku rela menjadi budaknya, menjadi hambanya. Lalu bagaimana dengan kita yang diajar beribu-ribu, berjuta-juta huruf dari guru kita untuk mengetahui yaitu keselamatan kita dunia wal akhirah. Maka sudah pasti kita dijauh harus lebihnya, yaitu bersopan santun, beradab kepada guru kita. Sehingga janganlah ini merupakan satu hal yang aneh. Sehingga kalau ada pelajar ilmu, yaitu berjalan dengan tidak berani mematap langsung wajah guru yang mulianya, dengan berjalan sangat sopan santun. Ini apa? Ini merupakan bagian dari syariat Islam. Dan ini merupakan adab. Ini dilakukan demi apa? Salah satunya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan ini sudah dilakukan oleh para guru-guru kita. Guru-guru kita juga melakukan yang sama kepada guru-gurunya terus. Sampai kepada sahabat juga melakukan yang sama kepada Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan yang aneh. Dan ini memang adalah ilmu syariat. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Justru yang kita khawatirkan sekarang adalah kalau ada anak kita, seorang pencari ilmu, entah anak kita SD atau SMP, SMA, yang justru tidak punya adab sama gurunya. Ketemu gurunya nggak mau cium tangan, ketemu gurunya tidak mau salam, ketemu gurunya tidak ada adab sama sekali. Ini yang harus kita khawatirkan. Coba lihat anak-anak sekarang. Bahkan anak sama orang tuanya sendiri pulang rumah, tidak mencari orang tuanya, tidak masuk rumah tidak salam, tidak mencium tangan orang tuanya, pergi rumah tanpa izin, bikin susah orang tua. Bahkan akibat dari itu semua terjadi, naudzubillah min dzalik, sekarang ini kenakalan remaja, yaitu narkoba, naudzubillah min dzalik, seks bebas, naudzubillah min dzalik.
yaitu anak-anak kita yang putri, yang mendekati balik ataupun sudah balik masih belum bisa menutup auratnya, anak kita tidak mengerjakan sholat. Justru ini yang fokus kita harus hadapi. Justru ini fokus yang kita harus benahi. Justru ini yang menjadi pusat perhatian kita untuk apa? Untuk kita angkat kemaksiatan anak kita tersebut supaya anak kita menjadi anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Fakir berpesan yaitu apa? Mari pendidikan kita yaitu mencontoh sistem pendidikan adab daripada santri-santri di pondok pesantren sehingga ini bisa ditiru. Adab tersebut yang dilakukan santri di pondok pesantren juga dipraktekkan di sekolah umum, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah anak kita menjadi anak yang mempunyai adab yang tinggi, anak yang sopan santun, punya toto kromo dan sebagainya. Akhirnya, kalau ini terjadi kepada anak kita mempunyai adab yang tinggi, yang beruntung siapa kira-kira? Kita adalah sebagai orang tua pertama yang akan mendapatkan keuntungan dari anak kita berat tersebut. Sehingga mari fokus kita sekarang justru nata adab anak kita terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, dan sebagainya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk memperbaiki sistem, yaitu pendidikan, pengajaran di tempat-tempat yang umum, yaitu masih contoh bagaimana adab yang dilakukan santri-santri di pondok bisa ditiru. Ini merupakan satu hal yang baik untuk memperbaiki yaitu tata krama, adab sopan santun anak kita yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?